Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gorlami Sugiono. Saya nggak akan pakai nama asli saya mulai dari rekaman kedua ini karena menurut saya kalau kita di internet dan pakai nama asli itu rasanya kurang menjiwai gitu. Kurang detach dari reality. Makanya saya pakai nama akunnya itu Son of Sugiono. Karena apa? Karena saya anaknya kakek Sugiono. Kelihatan ya film sing dikonsumsi itu film apa yang malah kelihatan ya. Oke, serius hari ini kita bahas ya, memang ini channel horor ya. Sebenarnya niatnya channel horor, tetapi pada kenyataannya saya ngomongnya itu macam-macam. Dan dari kemarin episode pertama planningnya ngomong cuma 15 menit langsung to the point, ternyata merambat sampai 32 menit lebih. Dan ngeditnya itu ngeri lah. Apalagi saya orangnya lupaan, jadi ada sampai saya ngedit 3 kali lah kayak gitu karena kelupaan, kesalahan-kesalahan yang konyol yang seharusnya tidak dilakukan. Dan sekarang ini saya ngerekam ini sudah take yang ke-9, ke-10, ke-11 lah. Sudah lupa berapa kali. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya itu adalah karena saya beli mic baru untuk rekaman. Sing kemarin itu karena istilahnya urgent dan pengen cepet-cepet, saya ngerekamnya pakai HP, nggak pakai mic, nggak pakai filter dan lain-lain. Wah, berarti enak no. Apa namanya? Kualitas suaranya itu jadi lebih terjamin, lebih mantap kayak gitu. Iya bener, dan saking mantapnya itu sampai suara nafas saya itu kerekam. Jadi saya pas mendengarkan rekaman lagi itu ono suara nafas sing ngakek kayak gitu itu rasanya ruwisi jengkel gitu. Dan akhirnya ya wis lah tak hapus, bikin baru. Terus sing rekaman kedua iki sing goblok, aku ngerekam jam 11 malam. Ya mestilah ono sing delok, mesti ono sing melu ndelok, mesti ada sing melu seliwar-seliwar dan coba terus adem sisan, adem. Jadi yo hasilnya itu rekaman itu datar, ndak ada spiritnya, nggak ada semangat Natalnya lah kayak gitu. Kurang kurang apa ya? Kurang mantap lah nek aku bilang. Terus yang berikutnya akhirnya rekam lagi. Nah, pas iku apa namanya wis mulai belajar. Oh, audio itu gini. Terus habis itu biar biar suara nafas itu tidak banyak leak ke audio, itu harus latihan nafas diafragma. Dan itu juga akhirnya gara-gara itu saya latihan vokal. Wih, iso nyanyi no? Enggak lah. Kan latihan vokal bukan latihan nyanyi. Tangga nada yang masih buta lah, buta tangga nada saya. Akhir latihan vokal, dan itu pun juga ada cerita setani juga dari latihan vokal itu. Yo ono setani juga. Jadi kayak saya latihan vokal, terus salah satu biar untuk pembiasaan ngomong di mic, saya itu kalau message orang messenger dan lain-lain itu pakai rekaman suara. Nah, pas saya ngomong dengan orang, terus ada rekaman suara itu, untuk teman saya itu bilang, iki loh ono suara kucing masuk. Perasaan kapan aku perasaan nek rekaman ini pasti kalau saya ngomong sama orang itu gak tahu lah aku apa jenenge, gak tahu nggawa kucing lapun juga nggawa kucing pas rekaman gitu. Terus akhirnya ditutukan sing bagian ini di menit ini tak dengarkan iku ada suaranya orang kayak meregang nyawa, pokoknya suara kayak gitu, kayak orang suara sing meregang nyawa di kerekam di audio itu. Dan ya sudah pastilah itu dari barang gituan. Berarti bisa dimasukkan jadi materi di sini dong? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau saya ngomong dengan beberapa orang tertentu itu pasti temanya itu 18 plus
politik yang guyonannya subversif dan yang mantap-mantap lah. Jadi kalau seumpamane saya masukkan itu ke YouTube, saya yang kena masalah. Jadi wis sebaiknya enggak lah, enggak usah. Tapi emang kayak gitu. Ini padahal baru nggak sampai 1 bulan loh. Saya bikin YouTube, terus ada tema klenik-kleniknya itu, dan sudah banyak peminatnya yang dari bukan golongan manusia. Saya sih nggak masalah, cuma saya nggak suka kalau ada setan ikut rekaman, setan ngelihat saya syuting itu. Yang saya nggak suka itu mereka itu nggak bisa like, comment, dan subscribe. Itu aja masalahnya. Kon setan ndak apa-apa kon ngrungokno aku, tapi yo minimal like, comment, sama subscribe gitulah biar nambah viewer gitu. Ya nek cuma ndelok tok yo berdua Pak. Kon nggak usah ndelok nek kok ngono iku. Yo, heeh. Itu. Terus aku arep bahas apa iki? Aku sampai lupa saking banyaknya sing tak omongno itu yo. Iya, ini saya mau bahas tentang bagaimana saya itu bisa main tarot, terus main tarot itu di WC yang angker gitu. Tapi kalau mungkin orang biasa gitu ndelok itu kon goblok, kon apa jenenge, kon lapo narot nang WC angker kon kok gak ono nggon liya kok gitu. Kan pasti pertanyaan seperti itu. Dan kalau sampean dengarkan dari awal menit pertama, detik pertama ini ceritanya ini sampai ke sekarang, kalian masih nggak kaget lah kalau sama nih kok bisa ada logika seperti itu. Ya memang saya aneh, out of the box lah istilahnya kayak gitu. Mungkin saking out of the box itu ya mungkin setan ya bingung, aku wong koyo aku karepe enake diapakno kayak gitu. Dan kalau mau jujur, saya gambar setan itu pun juga banyak yang minat dari golongan mereka itu. Itu nanti wis cerita lain lagi itu. Pokoknya sampai saya itu 2 minggu ditutno setan dan mereka minta gambar semua gitu. Makanya gambar saya itu saya bikin gak mirip, saya bikin semi bukan semi anime tapi lebih ke ada like hearted lah, kayak lebih ada nuansa guyonnya itu biar gak ditekani lagi. Dulu itu sampai 2 minggu ditutno ngono njaluk gambar kabeh iri ngono. Kon sing setan sing mbok gambar kok setan sing iku, kon kok gak gambar aku lak cedek omahmu. Jancuk, kon masalah ngene, kon setan yo. Mbok njaluk digambar gak ngekei dhuwit iku, masalah iku. Nek kon tiba-tiba apa jenenge njaluk gambar terus digambar, terus pas aku sholat subuh ono karung dhuwit disawatno aku isine dhuwit 2 juta, tapi dhuwit iku 2.000-an untel-untelan ngono gak apa-apa. Lah nek kon saiki njaluk gambar gak ngekei apa-apa terus ngetutno ae yo sapa sing gelem. Gak ngono iku lho, ngono lho sing anu iku. Oke, terus kembali lagi ke cek ya tak sambil ngombe. Kembali lagi ke sing masalah tarot itu. Dulu saya itu suka main game Persona 4. Dari golongan Persona mulai dari 3 dan 3, 4, 5 ke atas itu 1, 2 wis mulai pakai tema tarot enggak ya aku lupa. Tapi sing Persona 3, 4 itu kan dulu itu pas saya zaman enggak tak ceritakan lah, nanti ketahuan umur berapa. Pas dulu main Persona itu kan istilahnya kan ada temanya, itu tema utamanya ngambil tarot gitu. Jadi kayak setiap karakter sing ada di cerita itu adalah representasi dari major arcana dari kartu tarot. Jadi mulai the Fool, Magician, High Priestess, Emperor, Empress, Hierophant, The Lover, Strength, Hermit, Chariot,
Lover, Chariot, Strength, Hermit, terus Wheel of Fortune, Justice, Hangman, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgment, sama yang terakhir. Nah, itu salah satunya aku nyebutkan semua itu biar bisa masukkan video itu. Gawaya ya mentang-mentang baru iso ngedit video sedikit ae opo-opo dimasuk no kayak gitu. Ya, gara-gara saya main Persona itu dulu, terus akhirnya kan mempelajari tarot, mempelajari simbologinya itu. Bagaimana tarot itu seperti apa dan merupakan representasi dari perjalanan hidup seseorang. Terus akhirnya kan karena belajar gitu terus tahu simbol-simbolnya, terus akhirnya kan merasa kurang lah kalau cuma belajar simbol-simbol itu gini representasinya seperti apa, dan kalau nggak salah pas zaman saya dulu itu nggak banyak nggak banyak pop culture yang memasukkan tarot sebagai 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 plot device-nya kayak gitu. Paling yang terkenal dulu itu Jojo sama Persona. Terus biasanya tarot itu paling banter dulu itu dipakai meramalkan kematian seseorang. Terus kayak ada di film apa gitu. Terus tokoh utama dan beberapa teman itu jalan-jalan gini mencari musuhnya atau mencari harta karun. Terus ketemu peramal tua, nenek tua gitu, dan nenek tuanya itu ngeramal tarot gitu. Terus mas tarot baca tarot, terus baca tarot terus dibacakan, terus sing mesti keluar itu kartu nomor 13 death itu. Wah, saya melihat kematian di dalam hidup kalian gini. Terus yo padahal sebenarnya death itu tidak melambangkan kematian aslinya yo. Jadi makanya setelah saya belajar itu terus lihat film-film zaman dulu itu isinya ngewakak atau ae. Ya tau lah, kalau film itu suka oversimplification kayak gitu, cuma ya tetap aja ngakak gitu kan. Death itu, kematian itu adalah melambangkan regenerasi, yaitu melambangkan perubahan. Jadi daripada melambangkan kematian itu lebih ke melambangkan perubahan ke arah yang lebih baru kayak gitu, dan itu dilambangkan dengan adanya kematian akan tumbuh kehidupan yang baru kayak gitu. Oke wes, nggak usah bahas filsafat, nggak usah bahas sing aneh-aneh. fokus fokus terus akhirnya kan nggak cukup toh kalau belajar simpel-simpel toh gitu. Terus akhirnya kan beli kartu terus kan ya akhirnya kan pengen nyoba ini nanti interaksinya seperti apa, kumbu-kumbunya seperti apa, apakah mirip dengan kartu Yu-Gi-Oh atau bagaimana, dan lain-lain seperti itu. Dan dari belajar itu saya baru tahu kalau ternyata turunannya dari kartu tarot itu kartu remi. Jadi kartu remi itu asalnya dari tarot. Alasannya kenapa ketika sepulang dari perang salib itu Crusadernya itu membawa pulang kaum Gypsy, dan kaum Gypsy-nya itu bawa kartu tarot untuk divination atau untuk macam-macam lah, tapi terutama untuk meramal. Terus akhirnya sama kepausan itu sama Vatikan itu ada larangan, Vatikan atau pemerintah Perancis ya lupa atau nggak salah dua orang itu ada pelarangan penggunaan kartu tarot kayak gitu. Dan setelah ada larangan itu terus akhirnya orang-orang sing kadung suka main tarot itu kan cari akal buat nyakali biar kartu tarot itu masih bisa dipakai, akhirnya bikin kartu remi itu yang kartu remi itu istilahnya turunan dari tarot tapi sing dipakai itu minor minor arcanite, jadi 1 sampai 10, terus Jack Queen King-nya itu kan lebar lagi yo. Sorry kebiasaan suka ngomong panjang lebar kayak gini. Panjang lebar kali tinggi malahan sudah ini. Akhirnya kan beli kartu terus setelah beli kartu kan pengen nyoba, tapi kan saya waktu itu masih nggak pede, kan nggak mungkin lah langsung
tiba-tiba nyoba ke orang gitu, nyoba belum tahu bagaimana kartu-kartu itu berinteraksi satu sama lain. Akhirnya nyoba dulu di tempat sing sepi. Nek di rumah saya nggak mungkin iso nyoba karena mesti dikongkoni dan mesti ada orang lewat-lewat terus gitu, jadi kan ganggu lah, ndak enak. Mau nyoba lagi di tempat sing sing kosong gitu kan nggak ada. Nek di taman itu kan mesti kena angin, malah kartunya hilang, jadi coret, kemungkinan di taman coret. Terus di kafe ya wis padha wae lah, padha wae akeh orang lewat gitu, kok belum nek ketumplakan kopi, jadi coret, kemungkinan di kafe coret. Di perpustakaan juga juga nggak mungkin, soalnya kalau saya mainan kayak gitu itu mesti ada sing sing tertarik. Yos lah, kalau main ramal-ramalan gitu kan mesti banyak sing cewek sing tertarik itu, dan malas saya aku nek sudah ada kayak gitu kan mesti nanti tanyanya panjang lebar kali tinggi dan ribet. Akhirnya nyari tempat sing tertutup sepi dan nggak banyak orang sing lalu lalang, dan akhirnya ya masuk ke nyari ada WC. Kan kok apa ya, aku juga mikir kok goblok gitu loh, kok nang WC ngono loh. Dan WC ini itu WC sing di kampus sing jarang ada orang lalu lalang, dan kira-kira nek sing satu kampus sama saya sudah tahu lah kira-kira tempat sing saya maksud itu yang mana, WC sing jarang ada orang lalu lalang, dan saya main di sana. Itu bukan main sih, lebih ke interaksinya itu seperti apa. Karena saya sendiri itu adalah orang sing percaya bahwa kalau kartu tarot itu lebih ke permainan psikologi. Ada sing bahas kira melebar lagi. Sebentar ya. Kalau kartu tarot itu adalah permainan psikologi, yaitu dari Carl Gustav Jung itu sing pernah membahas tentang kartu tarot psikologi gimana, terus interaksinya seperti apa, dan bagaimana ramalan itu bisa merubah hidup seseorang dari keyakinan agamanya seperti itu. Kalau ada istilahnya itu sing terkenal itu namanya self fulfilling prophecy, yaitu di mana ramalan itu menjadi kenyataan karena orang yang mempercayainya itu percaya, sehingga segala perbuatannya itu adalah mengarah ke kemungkinan apa yang sudah diramalkan. Jadi semuanya, kalau saya percaya kalau saya nanti akan sukses, maka setiap perbuatan yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang memastikan saya bakal sukses. Langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah langkah-langkah yang memastikan saya bakal sukses ke depan. Itu contoh positifnya. Contoh negatifnya ya kebalikannya itu. Jadi kayak ketika saya percaya hal buruk akan terjadi, maka saya mencoba menghindari kenyataan supaya hal buruk itu tidak terjadi, tetapi usaha saya untuk menghindari hal buruk itu tidak terjadi itu kadang-kadang malah mempercepat hal buruk itu untuk terjadi. Kalau pengen tahu contoh sing di kisah-kisah fiksi itu di Star Wars, dari keruntuhan Sith, atau dari kisahnya Firaun itu. Kan Firaun kan diramalkan akan tumbang oleh Nabi Musa dan gini-gini, terus dia bikin solusi dengan cara membunuh semua anak laki-laki yang lahir di tahun kurun waktu tertentu, dan ternyata justru karena dia menghabisi seluruh anak laki-laki di kurun waktu tertentu itu, ada satu sing survive, dan justru justru dia malah jadi terbentuk untuk menggulingkan dia, karena pada akhirnya Firaun itu runtuh karena self fulfilling prophecy. Jadi karena dia percaya pada ramalan bahwa dia akan dijatuhkan oleh seseorang, dan tindakan yang dia lakukan itu justru malah memastikan kalau ramalan itu akan terjadi. Seperti itu kira-kira. Dan sorry aku lupa tadi sampai mana. Oh ya, sampai di nyoba di satu WC, di WC angker kayak gitu. Dan kalau saya mau cerita takut atau tidak, ya sebenarnya nggak takut loh saya. Jadi kadang-kadang
kalau mau bilang, wah ini saya ketemu hantu dan menyeramkan sekali gini gini gini, itu bullshit banget lah nek gawe aku. Dan saya jadi waktu itu jadi bullshit banget lah kalau buat aku kalau bilang kalau saya ndelok setan itu takut, lebih ke curious saja. Dan seperti yang saya bilang di pertama, kan kan di mindset saya itu, waduh aku masuk skizofrenia gitu loh, setan kayak gini gitu. Dan akhirnya saya menganggap mereka itu sebagai apa namanya, cerminan dari diri saya atau apalah gitu. Jadi ngomongnya ya seenakku dewe kayak gitu. Jadi ceritanya itu setelah setelah tadi saya mikir banyak gini gini, terus akhirnya sampai ke satu kesimpulan bahwa oh ya wis gini aja lah, nyari nyari di WC sing sepi. Maksudnya itu sebenarnya kan sudah red flag lah. Maksudnya kayak WC sepi gak ada sing menggunakan itu ya mesti mesti ada alasannya, bukan cuma karena orang jarang lewat sana lah kayak gitu. Akhirnya ke sana terus nggelar nggelar sing lemeknya kartu gitu, kayak semacam dari kain kain kayak taplak kecil gitulah, dari kain satin atau velour lupa. Terus nyoba gini apa, nyoba simbologinya seperti apa, interaksi ketika ada satu kartu ketemu kartu lain itu interaksi dan interpretasinya seperti apa. Nah pas saya nyoba itu ada cewek lewat dari tembok gitu. Jadi kayak cewek ngambang lewat dari tembok seret gitu. Terus dia itu ngelihat ke samping kirinya, yang dimana itu ada saya jongkok duduk, jongkok nggak ngising loh ya, jongkok tapi jongkok di lantai sing bukan kaku sih, jongkok di lantai itu. Terus sambil main kartu gini kan, apa namanya, kan kaget tuh kan, kayak loh kok ono uang nang kene gitu kan, batinnya kan seperti itu. Nah terus yang saya nih kan ngeliat gitu ada yang lewat, bilang wah setan iki, wis gak usah direken, gak usah direken, fokus 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 untuk permainan ya gitu. Dan setan kan kayak ada kemampuan membaca pikiran sampai titik-titik tertentu lah kayak gitu, membaca pikiran sampai poin-poin tertentu. Dan pikirannya itu kan ke distract gitu lah, dan dia mikirnya itu loh, ini kok ada manusia bisa lihat saya tapi sama sekali gak ngelirik saya, ini kurang ajar ya. Gitu kan. Didekatilah saya, dekati saya dengan kepala sing berdarah-darah atau apa kayak gitu. Terus tanya, Mas sampean lapo nang kene? Tanya enggak kayak gitulah. Pokoknya kalau saya menjelaskan gini, Mas sampean lapo nang kene gitu. Saya jawab, wah main tarot Mbak gini. Terus saya rotok rotok sampel itu ya, tak jelas no tarot itu apa gini 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 gini. Terus tak tawani, Mbak sampean pengen enggak tak tarot Mbak kayak gitu. Hitungannya kayak percobaan pertama gitulah. Terus saya tanya dari saya, terus habis itu menghilang kayak gitu. Yo situ tuh aja sebenarnya. Jadi kayak mungkin ada untuk di pikiran setan itu kayak tuh hari ini gak bener hari ini. Terus akhirnya ya wis menghilang dan jalan jalan masing-masing gitu aja kok. Sebenarnya yo bukan bukan encounter sing sing main breaking banget lah istilahnya, cuma menurut saya itu nanti tak gambar itu bagus gitu, apa namanya, visualnya kalau saya gambar bagus, dan akhirnya saya ngepush untuk ini bisa masuk gitu, untuk bisa bisa digambar. Dan ya situ aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista baby.